dikenal dengan sejarah leluhurnya yang sangat islami dan powerful pada masanya. Turki, yang dulunya adalah Turki Utsmani, mengalami transformasi besar-besaran dalam sistem pemerintahan dan kebijakan bernegara. Negara ini menjadi negara muslim pertama dan satu-satunya di dunia yang menganut sekulerisme. Lalu, mengapa negara yang dulunya menganut sistem kekhalifahan kini justru menjadi negara sekuler? Video ini akan menjawab bagaimana dan sampai mana sekulerisme itu diterapkan oleh Turki. Turki secara resmi dikenal sebagai Republik Turki adalah sebuah negara yang terletak di antara dua benua, yakni Asia dan Eropa. Negara ini memiliki sejarah yang kaya dan beragam budaya, yang memadukan unsur-unsur dari Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Ibu kotanya adalah Ankara, sementara kota terbesar serta pusat budaya dan ekonomi dari negara ini adalah Istanbul. Turki memiliki populasi yang cukup besar, menjadikannya negara dengan populasi terbesar ke-8 di dunia. Mayoritas penduduknya adalah Muslim, dengan mayoritas mengikuti agama Islam Sunni. Turki juga memiliki keberagaman etnis, termasuk minoritas etnis Kurdi, Arab, dan Yazidi. Secara politik, Turki adalah negara republik demokratis dengan sistem pemerintahan parlementer. Presiden merupakan kepala negara dan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Namun, pada tahun 2018, dengan hasil referendum, sistem pemerintahan diubah menjadi sistem presidensial yang memberikan presiden kekuasaan eksekutif yang jauh lebih besar. Dalam upaya untuk mendirikan negara yang sekuler, Turki mengadopsi beberapa konstitusi yang menegaskan pemisahan agama dan negara. Konstitusi Turki mengakui kebebasan beragama, tetapi juga menjamin bahwa negara tidak memiliki agama resmi dan tidak ikut campur dalam urusan agama pada tiap individu. Prinsip sekulerisme yang diperkenalkan oleh pendiri Turki modern, yakni Mustafa Kemal Atatürk, merupakan salah satu prinsip dasar negara Turki. Dalam konteks Turki, sekulerisme mengacu pada pemisahan agama dan negara, serta menjaga negara sebagai lembaga netral dalam urusan agama. Mustafa Kemal Atatürk melancarkan serangkaian reformasi hukum untuk menghapuskan pengaruh agama dalam sistem hukum. Sistem pendidikan juga mengalami transformasi untuk mengurangi peran agama dalam kurikulum sekolah. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang lebih sekuler dan berfokus pada ilmu pengetahuan serta pemikiran rasional. Selama 15 tahun memerintah, Mustafa Kemal Atatürk menerapkan sistem sekulerisme lainnya, seperti mengganti huruf Arab dengan aksara Latin, melarang penggunaan simbol agama pada pakaian, dan menghapuskan Kementerian Hukum Islam. Penggunaan hijab dan janggut panjang sempat dilarang di Turki karena dianggap membela satu negara saja. Sampai akhirnya Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan menghapuskan larangan tersebut di tahun 2013. Pencabutan larangan ini menjadi paling represif dan disebut sebagai bentuk kematangan demokrasi di Turki. Konstitusi Turki mengamanatkan sistem sekulerisme
yang ditegaskan dalam pasal 2 Konstitusi Turki yang menyatakan bahwa Turki adalah negara sekuler. Prinsip ini juga tercermin dalam sistem pendidikan, sistem hukum, dan sistem politik Turki. Di Turki, angkatan bersenjata memainkan peran penting dalam menjaga sekulerisme. Angkatan bersenjata dianggap sebagai penjaga prinsip-prinsip sekulerisme yang diwarisi oleh Atatürk. Sejumlah kudeta militer pernah terjadi dalam sejarah Turki sebagai upaya untuk mempertahankan prinsip-prinsip sekulerisme. Beberapa kudeta yang pernah terjadi di Turki adalah kudeta militer 1960. Kudeta ini dilakukan oleh sekelompok perwira militer yang menganggap pemerintahan sipil saat itu telah melemahkan prinsip-prinsip sekulerisme yang diusung oleh Atatürk. Kudeta ini menggulingkan pemerintahan sipil dan menyebabkan eksekusi Presiden Adnan Menderes. Dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Kudeta militer 1971 dikenal sebagai Kudeta 12 Maret atau Kudeta Cendrawasih. Kudeta ini melibatkan intervensi militer yang mengakibatkan Perdana Menteri Sulaiman Demirel dipaksa mundur dan digantikan oleh Nihat Erim menjadi pemimpin baru di Turki. Kudeta militer 1980. Kudeta ini adalah salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah Turki modern. Kudeta ini dianggap sebagai respon terhadap ketidakstabilan politik dan kekerasan yang meluas di negara itu. Pemerintahan sipil digulingkan, partai politik dibubarkan, dan konstitusi baru diperkenalkan. Meskipun ini menghasilkan stabilitas yang lebih besar dalam jangka pendek, kudeta ini juga disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kudeta militer 2016. Pada malam 15-16 Juli 2016, upaya kudeta militer terjadi oleh sekelompok militer yang mengklaim berusaha mengembalikan demokrasi. Namun, pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan menentang upaya ini dan meminta rakyat keluar ke jalan untuk melawan kudeta. Demonstrasi rakyat yang kuat dan dukungan dari sebagian besar militer yang tetap setia kepada Erdogan menggagalkan kudeta tersebut, dan Erdogan tetap menjadi pemimpin Turki hingga saat ini. Bizim için 15 Temmuz'un asıl önemi milletimizin tarihi boyunca maruz kaldığı darbelere karşı gösterdiği bu ilk fiili ve şanlı direnişin sembolü olmasıdır. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdi. Aziz milletim, bu tür hadiseler milletlerin tarihinde yeni bir atılımın, yeni bir yükselişin, yeni bir dönemin işaretleri olarak yerini alır. Artık Türkiye tarihi, demokrasimizin rüştünü ispat etmesi ve milli iradenin gücünün tereddütsüz anlaşılması bakımından 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası olarak iki dönem halinde incelenir. Menurut Profesor Kajian Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, sekulerisme yang diterapkan oleh Turki berbeda dengan sekulerisme yang diterapkan negara barat.
Yon menuturkan, sekulerisme pasif ala Turki bisa berjalan dengan modernisasi agama. Sekulerisme pasif Turki diartikan sebagai negara memposisikan secara adil agama-agama yang ada. Sekulerisme ini dimanfaatkan oleh pemerintah Turki untuk menghormati kepercayaan maupun keyakinan beragama di negara tersebut. Hal ini membuat Turki menjadi negara mayoritas penduduk Muslim pertama dan satu-satunya yang menganut dan menerapkan paham sekulerisme negara. Meskipun Turki secara resmi adalah negara sekuler, tetapi dalam praktiknya ada beberapa perdebatan tentang sejauh mana prinsip sekulerisme diterapkan di negara ini. Terdapat ketegangan dan perbedaan antara kelompok-kelompok yang menganjurkan pendekatan sekuler dan kelompok-kelompok yang ingin memperkuat pengaruh agama dalam kehidupan publik. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan perdebatan seputar isu-isu agama dan sekulerisme di Turki. Beberapa tindakan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan agama seperti peningkatan peran agama dalam kehidupan publik dan pengaruh agama dalam pendidikan telah menjadi subjek perdebatan yang signifikan di dalam masyarakat Turki. Namun, secara keseluruhan, Turki masih dianggap sebagai negara sekuler dalam konteks hukum dan konstitusionalnya. Prinsip sekulerisme tetap menjadi salah satu pilar penting dalam identitas politik dan sosial di negara tersebut.